Selamat datang pada video tutorial pembelajaran interaktif khususnya jurusan TKJ dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Materi kita pada hari ini adalah algoritma pemrograman flowchart dengan menggunakan program Raptor. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang digunakan sebagai landasan pembuatan media tutorial ini adalah memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Yang kedua, menggunakan algoritma pemrograman untuk memecahkan permasalahan. Kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian dari algoritma pemrograman itu sendiri adalah prosedur atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan bantuan program komputer. Selanjutnya kita akan pelajari notasi algoritma. Notasi algoritma merupakan standar yang dipakai dalam menuliskan teks algoritma. Notasi algoritma bukan bahasa pemrograman. Notasi algoritma lebih berorientasi kepada detail desain dibandingkan dengan coding. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk notasi algoritma yang sering kita gunakan ada dua jenis, biasanya pakai pseudocode seperti ini dan flowchart. Pseudocode adalah notasi algoritma yang menggunakan teks atau deskripsi atau uraian. Sedangkan flowchart notasi algoritma yang menggunakan gambar atau simbol-simbol grafis dalam bentuk bagan alir yang saling terhubung. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang flowchart, di mana untuk mempelajari flowchart ini kita akan menggunakan program bantuan yaitu Raptor. Apakah Raptor itu? Raptor merupakan kepanjangan dari Rapid Prototyping Tools Algorithmic. Raptor adalah bahasa pemrograman visual yang dirancang khusus untuk membantu user memvisualisasikan algoritmanya dengan menggunakan diagram alir atau flowchart. Raptor ini berjalan di Network Framework. Raptor dimulai dengan membuka ruang kerja kosong dengan simbol awal dan akhir, kemudian user dapat menambahkan simbol flowchart sesuai dengan algoritma yang diinginkan. Kita akan menyaksikan cara menginstal Raptor. Untuk menginstal program Raptor, yang kita perlukan adalah master software Raptor sendiri. Di sini kita akan menggunakan Raptor 2012. Kita lakukan double klik pada master, kemudian tunggu sampai ditampilkan setup wizard. Kita klik next di sini. Nah, pada berikutnya kita akan diberitahu untuk lokasi penyimpanan program Raptor ini nanti secara default otomatis dia akan tersimpan di C, program file, kemudian Raptor. Akan tetapi kita juga bisa merubah lokasi ini sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin di drive D atau di drive E. Tapi pada kesempatan ini saya akan gunakan defaultnya saja. Di bawah kita akan diberi pilihan apakah Raptor ini nanti bisa dijalankan oleh seluruh user pada komputer ini ataukah hanya administratornya saja. Kita pilih everyone saja, kemudian next. Kemudian kita lakukan konfirmasi installation, kita next. Tunggu beberapa saat sampai instalasi program Raptor ini selesai. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk menunggu. Nah, di sini ada keterangan installation complete, program Raptor sukses diinstal. Kemudian kita klik close. Lembar kerja Raptor memiliki dua window, di mana setiap window memiliki fungsinya masing-masing. Pertama yaitu kita sebut dengan worksheet, yang bertugas sebagai
tempat untuk kita menggambarkan diagram alir atau flowchart yang kita inginkan. Sedangkan window yang kedua disebut dengan master console, bertugas untuk menampilkan hasil eksekusi atau output dari diagram alir atau flowchart yang kita buat tadi. Untuk worksheet, pada lembar worksheet pada umumnya sama dengan program aplikasi lain. Di sini disediakan menu bar, kemudian juga toolbar. Di sebelah kiri atas itu terdapat palet simbol. Nah, ini palet simbol, di mana palet simbol ini nanti berisi akan simbol-simbol yang dapat digunakan oleh user untuk membuat diagram alir. Dan yang perlu kita ketahui, di setiap simbol-simbol ini nanti juga memiliki propertinya masing-masing. Jadi kita bisa mengatur isi dan apa yang akan dilakukan oleh simbol ini. Di bawah palet simbol terdapat watch window. Ini watch window. Watch window ini bertugas untuk menampilkan nilai dari perubahan setiap variabel selama program dieksekusi atau diagram tadi kita eksekusi. Nanti di sini akan terdapat variabel, kemudian nilainya berapa, kemudian terkena proses akan berubah nilainya menjadi berapa. Nah, di sini adalah tugas dari watch window. Di sebelah kanan ini ada tab main. Nah, tab main ini bertugas untuk tempat kita menggambarkan diagram alir atau flowchart sesuai dengan algoritma yang kita inginkan. Nah, di mana gambar di sini nanti, gambar flowchart ini nanti akan dieksekusi dan hasilnya akan ditampilkan pada window master console. Nah, di sini nanti hasilnya akan tertera. Jadi nilai-nilai dari nilai akhir atau outputnya akan tertera di sini. Sedangkan tombol clear ini bertugas untuk membersihkan layar master console. Untuk mengoperasikan program vektor sangat mudah. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengenal fungsi dari simbol-simbol yang disediakan pada program vektor. Pada kesempatan yang pertama ini kita hanya akan membahas 3 simbol utama, yaitu proses, input, dan output. Nah, untuk setiap simbol itu biasanya memiliki properti. Nah, cara untuk menggambarnya adalah sebagai berikut. Kita klik tombol simbol di sini, kemudian kita bawa kursor ke main antara start dan end, kita klik di bawahnya. Nah, simbol kotak ini atau biasanya disebut dengan proses itu bisa kita isi propertinya. Misalkan pada kesempatan ini saya akan mengisi atau mendeklarasikan sebuah variabel A dengan nilai 5. Kita bisa melakukan double klik pada kotak tersebut, atau kita juga bisa melakukan klik kanan edit. Nah, ini untuk pengisian properti pada simbol kotak atau proses. Yang perlu kita ingat pada teori sebelumnya, sebuah variabel atau konstanta itu mengandung 2 hal, yaitu name atau biasa disebut dengan nama variabel, dan juga value, nilai dari variabel tersebut. Nah, untuk nama kita bisa masukkan di set ini. Misalkan saya ingin memasukkan variabel A dengan nilai 5, kemudian kita done. Nah, otomatis maka di sini akan tertera A diisi dengan nilai 5. Nah, ini untuk penggunaan tombol kotak. Jika kita ingin menampilkan hasil, kita perlu menggunakan simbol output. Kita klik simbol output, kemudian kita letakkan di bawahnya. Kita double klik untuk mengisi propertinya. Nah, di sini kita hanya diminta untuk mengisi 1 hal. Apa yang mau ditampilkan? Nah, di sini misalkan saya mau menampilkan nilai A. Apapun dan berapapun nilai A itu. Oke. Jika variabel yang kita masukkan ini tadi sudah ada, maka secara otomatis dia akan tertera di bawah. Nah, ya, oke, kita done. Nah,
dapat A. Kita bisa jalankan atau mengeksekusi algoritma kita ini berupa flowchart dengan cara mengklik tombol compiler yang ada di atas. Kita klik sekali, maka Anda bisa lihat di sini. Nah, di Watch window akan menampilkan nilai A ya. Nah, di sini nilai A tidak mengalami perubahan apapun, jadi tetap. Dan di Master Console yang berfungsi untuk menampilkan apa yang bisa dilihat user, seumpama ini program ini nanti kita bikin codingnya, maka dia akan menampilkan angka 5. Nah, tentunya kurang cantik. Ini akan memberikan user 5 itu apa? Nah, kita akan memberikan tambahan keterangan di sini. Jadi kita bisa double klik pada output sampai muncul propertinya tadi. Kemudian saya ingin menambah sebuah keterangan. Keterangan apa? Misalkan nilai A adalah, nah berarti berapapun nilai A adalah, nah karena ini berupa teks atau label, kita beri tanda petik di awal dan di akhir. Nah, ini variabelnya ini berupa nilai, kita pisahkan dengan tanda plus di sini. Kita done. Oke. Nah, Raptor meminta kita untuk melakukan proses penyimpanan terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Oke, kita oke saja. Di sini saya akan mencoba menyimpan program ini pada desktop. Kemudian saya beri nama coba server vault, maka file ini akan berextension wrap. Oke, saya save saja langsung. Nah, pada title kita bisa lihat ada coba .wrap sesuai dengan nama yang kita berikan. Nah, jika sudah, kita bisa eksekusi. Sebelumnya kita clear dulu untuk master console-nya biar tidak bingung. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul nilai A adalah 5. Di sini adalah statement akhir. Program selesai dijalankan dengan mengeksekusi 4 buah simbol. Oke. Ini adalah proses dan output. Sekarang kita akan coba langsung dengan penggunaan simbol input. Nah, di sini saya clear dulu konsolnya. Nah, saya akan menghapus ini simbol proses, akan saya ganti dengan input. Jadi berapapun nanti variabel A yang diinputkan oleh user itu akan ditampilkan kalau ini adalah variabel yang sudah kita tentukan nilainya. Oke. Cara menghapus, kita klik simbol yang mau kita hapus, kemudian tekan del. Nah, secara otomatis dia akan hilang. Kita ganti dengan tombol input. Saya double klik di sini. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan properti. Untuk enter from here adalah label atau keterangan yang akan muncul di kotak dialog untuk menginputkan nilai variabelnya itu tadi. Misalkan masukkan, saya ingin menuliskan masukkan nilai Anda. Nah, kita diminta untuk memasukkan nilai kita. Kemudian tanda petik, jangan lupa karena ini berupa keterangan. Kemudian nanti variabel ini kita beri nama apa? Jangan lupa, karena yang ingin kita tampilkan tadi variabelnya adalah A di sini, maka ini juga harus kita beri nama A. Nanti kalau ini B, otomatis di output harus kita rubah B juga. Ya, kita done. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba mengcompile dari jalannya program. Nah, ini kita diminta untuk masukkan nilai Anda. Nah, pada saat Raptor mengeksekusi simbol input ini, nah maka akan muncul kotak dialog input. Masukkan nilai Anda, misalkan saya mendapatkan nilai 75, kita oke. Nah, kemudian ditampilkan pada master console. Program selesai. Dalam media pembelajaran ini akan disediakan 3 latihan, di mana setiap latihan memiliki tahapannya masing-masing. Diharapkan kalian mencoba setiap latihan ini secara urut. Baiklah, latihan pertama di sini kalian diberi soal yaitu tentang membuat flowchart perkalian 2 buah variabel yang nilainya diinputkan oleh user. Nah, jika kita sudah mengerjakan, silahkan cocokkan jawabannya di sini. Untuk melihat soal kedua, silahkan klik tombol 2. Kemudian latihan kedua, kalian diminta untuk melakukan pertukaran 2 buah nilai variabel. Jika Anda sudah mencoba, silahkan buka jawaban dan cocokkan. Kita
Kita kembali, kemudian untuk latihan ketiga, buatlah algoritma dengan menggunakan flowchart untuk menghitung sebuah luas persegi panjang. Kita lihat jawabannya di sini. Setelah dicoba, kita cocokkan saja. Jika sudah sesuai dengan kondisi jawaban benar semua, maka silahkan lanjutkan ke modul pembelajaran berikutnya. Jika kalian masih bingung dengan cara menggunakan modul ini, kalian bisa menggunakan tombol help di sini, di mana di sini akan diberikan keterangan dari masing-masing tombol dan juga kontak person dari penyusun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada bagian yang kedua.